Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Semoga di pagi hari ini teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberikan rezeki. Ya, tentu saja rezeki yang berkah untuk keluarga. Seperti itu teman-teman ya. Kalau dikasih rezeki yang nggak berkah untuk keluarga, rasanya sia-sia teman-teman ya. Oke. Pagi hari ini kita membahas masalah tutorial cara mengairi ayam di ayam hobi ya, di ronde 1 teman-teman. Nah, di sini tutorialnya hanya omon-omon saja ya teman-teman ya, karena kalau saya pakai media ya, media ayam, bentuk ayam adu, ayam hobi, atau di situ ada busa, ada air, ada ember, nanti itu bisa melanggar pedoman YouTube teman-teman. Karena di sini YouTube itu sangat sensitif ya, kita bermain YouTube harus sangat hati-hati, apalagi dalam wujud ayam hobi yang bergerak. Kadang kita salah ucap saja itu dianggap melanggar pedoman YouTube dan kita bisa dikasih sanksi teman-teman ya. Kalau nanti sudah dikasih sanksi banyak, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti bisa channelnya di banned ya, bisa diblokir. Jadi kita udah nggak bisa lagi pakai channel yang sudah sering kita gunakan. Nah, itu adalah kerugian buat kita ya teman-teman ya. Seperti channel-channel yang sudah mulai berkembang, subscribernya udah lebih dari 5.000, itu kan sudah mulai berkembang ya teman-teman. Tuh kayaknya jangan sampailah kena banned, makanya harus tetap berhati-hati. Nah, di sini yang saya bahas adalah cara mengairi ayam hobi di air pertama, baik itu di kelas pro ataupun kontes ya, ataupun ketika kita olahraga biasa. Nah, jadi sekalipun kita ini olahraga biasa ayam hobi kita ya lur, saran saya cara mengairi juga harus sesuai dengan SOP-nya ketika kita main di kalangan, seperti itu. Jadi biar terbiasa teman-teman ya. Nah, kalau di Thailand sana, di negeri Gajah Putih, sering sekali kita lihat ya, para pemain itu dia ketika mengairi ayam dibungkus sayapnya. Sayapnya dibungkus pakai tas kresek ya. Itu adalah tujuannya agar bulu sayap itu tidak terkena air ya teman-teman, biar benar-benar kering. Karena ketika bulu itu terkena air, dia akan menambah berat ketika dia akan naik. Jadi yang paling anti kena air itu adalah kedua belah sayap sama ekor teman-teman ya. Nah, ketika kita nanti bermain ini saja ya, bermain kita di tepung-tepung bagian sini ya, ketika kita basahi kulitnya itu juga kalau bisa bulunya jangan sampai basah, karena bulu yang basah akan menambah berat ayam ya, ayam hobi terutama gitu. Nah, di sini kita kembali ke bahasan yang tadi ya, cara mengairi air pertama. Itu biasa teman-teman, langkah kita korokin dulu, kita lap-lap tipis ya. Kalau saya jangan diguyur teman-teman, cuma disibim-sibim saja, dikoroki ya, terus dikasih minum air sedikit aja, jangan banyak-banyak, biar tenggorokannya basah. Setelah itu, karena tujuannya ini untuk membuat dingin ayam ya, karena ayam ini tidak punya kelenjar keringat, ketika dia itu panas tubuhnya berlebih, dia mengeluarkan panas tubuhnya lewat paruh yang menganga. Kadang dia mengeluarkan kotoran. Nah, itu sebenarnya dia karena mengeluarkan suhu tubuh yang sangat sangat tinggi teman-teman, karena dia tidak punya kelenjar keringat. Kalau manusia punya kelenjar keringat, ketika panas tubuh berlebih dia akan mengeluarkan keringat. Itu juga salah satu untuk mengeluarkan panas tubuh ya, seperti itulah. Langsung saja teman-teman, nggak usah pakai lama ya. Yang penting bagian sayap sini langsung, bagian sayap kiri langsung basah. Yang penting langsung basah aja gitu ya, langsung basah, karena kita mengejar
biar ayam cepat dingin. Kemudian bawah itu, bagian bawah sampai pantat bagian belakang ya, tengah-tengah paha sampai ke belakang. Terus di sini tengkuk sini cukup pakai gabus, pakai busa, diginikan biar basah kedua-duanya sini. Nah, kan ada alurnya itu. Nah, itu harus segera. 6 bagian itu harus segera, karena apa? Kita mau ngejar biar ayamnya cepat dingin. Kalau ke 6 bagian itu sudah dingin, baru kita sisir teman-teman. Kita sisir ya, mulai dari bawah sayap sini ke belakang menuju sampai ke tepong. Kita sisir lagi dari sini ke belakang sampai ke tepong. Nah, itu. Nah, kalau kita nyisir kulit ayam itu kalau bisa yang basah itu kulitnya teman-teman. Jadi jari kirinya seperti ini teman-teman, jari kirinya biak-biak seperti ini, kemudian sini busa ya seperti ini teman-teman. Nah begini. Nah jadi yang basah itu kulitnya, bukan bulunya ya. Itu bagian sini bawah sayap sini sampai ke belakang sampai ke tepong. Nah, kalau yang bawah pantat perlunya diguyur saja itu teman-teman ya. Nah, kalau bermain di pro, kita kalau ayam pukul ya teman-teman, itu kalau bisa ini bagian punggung sini juga disisir teman-teman. Tapi ingat juga jangan sampai bulunya basah, tetap kulitnya yang basah disisir seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa praktek, kalau sering praktek pasti akan lincah ya. Ini adalah ilmu lapangan, tidak usah sungkan-sungkan untuk selalu belajar. Kalau tiap pagi Anda terbiasa seperti itu, nanti akan lincah sendiri. Tapi kalau Anda malas, tidak mau belajar, itu nanti nyisirnya juga belepotan teman-teman ya. Nah seperti itu. Kita tunggu sampai benar-benar ayam ini dia mengalami kedinginan ya. Nah di sini kedinginan ini kedinginan yang sifatnya normal, jangan yang over teman-teman. Karena nanti kalau menggigil ya terlalu over, itu juga nanti akan menjadi kram. Nah ketika terlalu dingin ayam menjadi kram, itu performanya juga terganggu. Jadi di sini ilmu lapangan pakai rasa, dinginnya itu hanya cukup menggigil saja. Kalau cukup menggigil saja, nanti ketika dia itu sudah mulai berolahraga, dia akan segera hilang menggigilnya, tapi dia bagian tubuhnya akan tetap menjadi dingin seperti itu teman-teman ya. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, ini untuk para junior ya, baru saja mulai senang rawat ayam ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi untuk para senior, mohon maaf, untuk para senior saya kira sudah tidak perlu lagi untuk belajar ya, karena sudah menjadi harian seperti itu. Kalau untuk adik-adik yang masih bingung, kadang mencari tutorial apa di YouTube cari tutorial, nah, ini mungkin ada ilmu yang mungkin bermanfaat ya buat adik-adik yang sedang pertama-tama senang-senangnya mulai merawat ayam seperti itu. Jadi intinya kalau kita punya panduan ya, itu mendingan lah, karena kita punya satu acuan. Kemarin saya harus mengikuti tutorial kan seperti itu. Nah nanti hal-hal seperti itu sering dipraktekkan. Biasanya waktu untuk air pertama itu kan longgar teman-teman, nggak usah terburu-buru. Usahakan badan ayam itu benar-benar dingin, dengan bulu yang kering ya, terutama sayap ekor kering, apalagi lebih-lebih yang sini bagian tepung juga kering, tapi kulitnya bisa kena air. Lah itu yang susah teman-teman. Itu tujuannya kenapa kita harus mengairi ayam agar dingin itu seperti itu. Disisir itu juga tujuannya seperti itu, bulunya kering tapi kulitnya basah, sehingga dia akan performnya akan bagus seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk adik-adik ya, tetap aja praktek, walaupun untuk olahraga biasa tetap praktek, apalagi sudah menuju ke kalangan pro ataupun kalangan kontes Pak Paji gitu ya, ikut saja udah, nggak usah percaya sama orang lain, harus kita sendiri kalau bisa ya. Jangan mengandalkan orang lain, karena apa? Kita tiap hari merawat ayam hobi ya, kita akan tahu karakter dia. Kalau
dipegang oleh tuannya itu juga dia akan lebih nyaman. Lagian kita juga bisa menilai ya sejauh mana saya sisir, tapi karena saya sudah tahu dia itu performnya seperti ini, tenaganya seperti ini, sehingga saya lebih berani untuk membasahi lebih dalam lagi. Karena apa? Karena saya yang merawat ayamnya, saya lebih tahu gitu. Makanya kalau bisa adik-adik ya, kalau bisa ini dari sekarang harus pede, berlatih untuk seperti itu, merawat sendiri ya kalau bisa nih adik ya. Ayam hobi itu hasil dari kebun sendiri, kita rawat sendiri, kita mengairi sendiri, kita gandeng sendiri ya. Kalau ada T-nya juga sendiri ya. Jadi itu udah komplit, kita nggak tergantung sama orang lain. Kita punya ayam hobi bagus, nggak bisa ngerawat sama orang lain. Ketika kita mau ke laga nggak bisa ngerin, yang ngerin orang lain, itu juga kurang pas ya. Jadi kalau bisa itu lebih kecil ketergantungan kita kepada orang lain, itu lebih bagus ya teman-teman ya. Selamat mencoba ya. Setelah ayam benar-benar kulitnya basah, dikeringin ya, dikeringin pakai busa yang diperas, dikeringin, sudah kering, sudah bagus, kasih minum sedikit, diumbar ringan biar kepak-kepak sayap dan sebagainya untuk melenturkan bagian tubuh seperti itu ya teman-teman, sambil menunggu nanti temannya masuk ke dalam gelanggang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah, air pertama ini sangat penting ya, itu nanti akan menunjang lebih mudah ke air kedua, air ketiga dan sebagainya. Jadi air pertama harus sukses seperti itu. Oke ya teman-teman ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.